Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil khalqi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Rektor Yai Bunga Bangsa Cirebon, para pemangku jabatan Yai Bunga Bangsa Cirebon, para mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, hadirin wal hadirat, ya, dimanapun Anda berada, yang ikut mendengarkan, yang ikut menyaksikan. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini, dalam melanjutkan kajian kitab ini, banyak hal yang bisa kita ambil ilmunya, faedahnya, dan juga barakah dari kajian kitab Ramadan ini. Baiklah, mari kita lanjutkan kajian kemarin. Kemarin kita menjelaskan tentang masalah nikah, tentang hukum-hukum nikah, yang mana hukum nikah itu ada 5, ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram, dan juga ada kalanya mubah, dan itu dilihat dari kondisi orang yang mau menikah. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa binurihi wa maddana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zada Ibnu Arafah wajhan akhar fi wujubihi 'alaiha wa wa'azuha an quwwatiha wa adami sitratiha bi ghairihi. Ya, jadi Imam Ibnu Arafah menambahkan sisi lain bahwa nikah juga diwajibkan bagi seorang perempuan yang merasa dirinya lemah dalam menahan syahwatnya, atau dia juga tidak mampu menutupi dirinya dan dia memiliki kecenderungan terhadap yang lain. Ya, intinya baik laki-laki maupun perempuan yang sudah enggak kuat nikah, kemudian juga dia khawatir berbuat zina dan dia mampu untuk melakukan nikah, ya nikah itu dihukumi wajib, daripada kalau ditahan-tahan nggak kuat justru terjerumus ke dalam dunia zina yang sangat ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika minaz zina. Wa ila hadhil aqsam al-khamsah asyara al-alama al-hadari rahimallahu ta'ala. Ya, pada pembagian yang 5 tadi, al-alama sya'al-alama al-hadiri rahimallahu ta'ala mengatakan dalam sebuah nazamnya, wa wajibun 'alal ladzi yakhsha zina tazawwujun bi kulli halin amkana wa zida fin nisa'i faqdul mali wa laysa mufiqun siwar rijali wa fi diya'in wajibin wa nafaqah minal khabithi hurmatun muttafaqah li raghibin aw rajin aslin yungdabu wa in bihi yudi'a ma la yajibu wa yukrahu in bihi yudayya'un naflu wa laysa fihi ruhbatun aw naslu wa in intafa ma yaqtadi hukman madha jazan nikahu bisawiyil murtado. Wa wajibun 'alal ladzi yakhsha zina. Jadi nikah itu wajib bagi orang-orang yang takut berbuat zina, tidak bisa menjaga dirinya. Ya, apalagi misalnya orang-orang yang syahwatnya itu sudah besar, ya dia tidak kuat menahan dirinya. Ya, ini sudah berbahaya sekali. Kenapa? Ya, nanti dia memiliki imajinasi yang sangat tinggi. Syahwatnya tinggi, maka imajinasinya akan semakin tinggi. Ya, daripada dia terjerumus terhadap dunia
zina tazawwujun bikulli halin amkana, ya sudah nikah saja gitu, dengan kondisi yang memungkinkan. Wazida fin nisa'i faqdul mali, dan juga kalau misalnya nikah ya kalau bisa sih ya nyari perempuan-perempuan yang memang dia itu masih kekurangan, perempuan yang butuh nikah, butuh perhatian, walaysa mufiqun siwari jali, dan dia masih butuh nafkah. Ya, perempuan yang dia ibaratnya kondisi ekonominya minim, dia butuh dinafkahin, ya itu dicari. Karena apa? Itu lebih utama. Di satu sisi kita membantu dia, di sisi lain juga menambah banyak pahala. Tapi pada umumnya ya memang kalau misalnya mau menikah, yang dilihat adalah tampilannya dulu, performanya dulu gitu. Ya itu umumnya manusia. Tapi kalau orang melihat dari sisi agama, maka hal itu bisa menjadi berbeda. Yang namanya rasa bisa saja muncul dengan sendirinya. Orang semakin memahami, mengetahui awalnya memang terkadang tampilan awalnya, tapi juga kadang tampilan awal juga bisa menipu. Terkadang orang lama-kelamaan tampilan awal menjadi biasa saja, dan terkadang orang melihat etikanya, akhlaknya. Memang tampilan awal itu penting. Kadang ada yang orang mau menikah lihatnya uangnya dulu, dia orang kaya apa bukan, keturunannya apa bagus apa bukan. Ya, kalau bagi laki-laki cantik apa enggak, aduhai apa enggak, bagi perempuan maco apa enggak. Yaitu takaran manusia. Rata-rata memandangnya dari sisi duniawi belaka, tapi berbeda ketika menilainya itu dari sisi agama. Di satu sisi dalam agama itu kita memang harus hifdun arad, ya hifdun nasab, kita menjaga keturunan, menjaga kehormatan. Salah satunya adalah dengan melakukan nikah. Perbuatan zina dengan perbuatan jima itu sama persis. Gaya-gayanya apapun sama. Hanya saja kalau nikah itu syar'i, kalau zina itu ya ghairu syar'i. Dalam arti kalau nikah sesuai aturan, maka ketika dia berjima dia dapat pahala. Kalau zina itu tidak sesuai aturan, maka ketika dia melakukannya dia melanggar aturan. Ya, maka yang ada adalah mendapatkan adab, mendapatkan dosa. Yaitu adalah sebuah pilihan. Apakah Anda pengen mencari pahala atau Anda pengen mencari dosa? Yang jelas surga dan neraka selalu terbuka buat Anda. Wa fi diya'in wajibin wa nafaqah minal khabisi hurmatun mutafaqah. Ya, khawatir menyanyiakan yang wajib. Ya, wa nafaqah, dia juga untuk masalah nafkah minal khabisi, dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Hurmatun mutafaqah, kalau misalnya nikah untuk hal-hal yang buruk, yaitu ya disepakati haram. Ya ibaratnya kita sudah jadi orang kaya, tapi kok hanya sekedar menghamburkan duit, buat apa? Apalagi sampai melakukan perbuatan-perbuatan kotor. Ya jelas itu diharamkan. Emang nyari duit sebenarnya buat apa? Apakah untuk kesenangan dirinya atau berbagi terhadap sesama? Terus kenapa kita melakukan perbuatan yang haram padahal Allah sudah sediakan yang halal? Nikmatan mana sih antara yang haram dengan yang halal? Mungkin orang-orang akan merasa nikmat dengan yang haram. Kenapa? Karena penuh tantangan gitu. Ya, seakan-akan penuh tantangan dan dorongannya kuat. Padahal Allah memberikan jaminan bahwa kenikmatan itu ada pada yang halal. Tapi rata-rata manusia lebih lari kepada yang haram. Kenapa? Kalau yang haram itu rata-rata itu dibikin penasaran gitu. Dan lama-lama menjadi kecanduan. Padahal ketika dia
menjalani yang halal, maka yang ada adalah rasa kenyamanan. Karena kegelisahan menimbulkan, apakah haram itu menimbulkan kegelisahan, yang halal itu menimbulkan kenyamanan. Ya tinggal pilih saja, apakah pengen gelisah atau pengen nyaman. Selagi kita masih di dunia, bebas-bebas saja. Tapi kalau sudah di akhirat nanti, oh no, tidak ada pilihan. Liraghibin aurajina selinyung dabu, bagi orang-orang yang pengen nikah, pengen punya keturunan, ya nikah itu hukumnya sunnah. Wain biyudi'u ma la yajibu, meskipun dia tidak wajib meninggalkan hal-hal yang diwajibkan atau meninggalkan hal-hal yang tidak wajib seperti yang sunnah dan lain-lain, tapi dia pengen sekali punya keturunan, itu disunahkan, ya udah sunnah. Kalau memang pengen punya keturunan, siapa juga misalnya hidup nyari harta kekayaan, bangun rumah, kendaraan dan segala macam, kalau nggak punya keturunan ya buat apa? Siapa yang meneruskan semuanya itu? Yang paling penting siapa yang meneruskan generasi di muka bumi ini? Kalau orang nggak menikah, nggak punya keturunan, ya lalu siapa generasi selanjutnya? Wa yukrahu in bi yudai ya'naflu, dimakruhkan ketika nikah itu yang menyanyiakan hal yang sunnah. Walaysa fi rahbatun aw nasalun, dan tidak ada keinginan misalnya ingin memperbanyak keturunan, itu makruh. Kok nikah kok malah merusak amal, kan itu nggak baik. Wa ining tafa mayak tadi hukman mado jajan nikah bisawiyil murtado. Ya wa ining tafa mayakti hukman murtado, ya meskipun ditiadakan hukum-hukum yang sudah terlewat, jazan nikahu bisawil murtado, ya boleh nikah dengan dengan yang setara, ya, atau yang dengan mukafaah yang setara, tapi diridhoi. Misalnya orang kaya nikah dengan orang kaya, ya boleh-boleh saja, tapi dapat restu apa tidak? Orang miskin dengan orang miskin, ya boleh-boleh saja, tapi dapat restu atau tidak, permasalahannya. Orang pejabat dengan pejabat, silakan saja. Dalam arti apa? Hukum nikah itu bebas, ya. Mau menikah dengan siapapun, ya silahkan. Mau setara, mau tidak, ya. Yang jelas semuanya itu mendapatkan restu, begitu loh. Nggak mesti orang-orang yang hebat harus menikah dengan yang hebat, orang kaya menikah dengan orang kaya, pejabat dengan anaknya pejabat. Ya nggak mesti seperti itu. Yang terpenting adalah kedua belah pihak itu saling meridhoi satu sama lain. Yang laki-laki dan perempuan saling suka, kedua belah pihak orang tuanya saling ridho atau merestui satu sama lain. Itu yang bagus. Nah, kemudian masalah nikah ini juga ada perselisihan. Jadi waqtalafa hal nikahu afdol aw takhalil ibadati afdol. Jadi terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, kontradiksi, apakah nikah itu lebih utama atau kita menyendiri, nyepi untuk ibadah itu lebih utama. Jadi lebih utama mana antara ibadah, fokus ibadah dengan menikah? Mana yang lebih utama? Warrajih anal afdolu aljamu bainahuma. Yo, namanya nikah juga penting karena diperintah oleh Kanjeng Nabi. Ibadah juga penting karena diperintah oleh Allah. Masa harus memisahkan keduanya? Maka yang dirojihkan adalah anal afdol aljamu bainahuma. Yang utama, yang baik itu ya menggabungkan antara keduanya. Nikah ya oke, ibadah juga oke. Kenapa? Li'anan nikah laisa mani'an minat takhalil ibadah, karena yang namanya nikah itu tidak mencegah juga untuk fokus ibadah. Bisa saja orang menikah juga masih fokus ibadah, atau bahkan orang yang nggak menikah malah bisa jadi nggak fokus ibadah. Ya. Karena orang menikah itu cenderung lebih tenang daripada orang yang belum menikah. Maka bagi yang belum menikah, main mencari keterangan, ya nikahlah. Makhluk di muka bumi masih banyak, jangan khawatir. Wah, saya ini nggak laku, jangan bilang nggak laku, yang melahirkan masih banyak. Wa qad taqarrara anna arkanan nikah khamsatun, telah ditetapkan
bahwa yang namanya rukun nikah itu ada 5. Yang pertama al-aqidani, 2 orang yang melakukan transaksi. Berarti siapa? Wahuma az-zauju wal waliyu. Yang melakukan transaksi adalah calon suami dan juga wali dari pihak istri. Nah, jadi mereka yang melakukan transaksi. Jadi nggak langsung seorang wanita langsung melakukan transaksi langsung dengan calon suaminya, enggak, tapi yang transaksi, yang melakukan akad itu adalah wali. Tapi bukan berarti bahwa calon suaminya mau menikah dengan bapaknya, enggak mungkin kan begitu. Karena yang dimaksud adalah ketika nikah, mau akad nikah itu maksudnya dengan walinya, wali itu bisa bapaknya, bisa juga kakaknya, ya bisa juga pamannya, atau ketika memang tidak ada ya wali hakim. Tapi yang jelas masa iya laki-laki mau menikah dengan laki-laki, kan nggak mungkin. Yang jelas dengan kalau bapak dengan anaknya. Kemudian yang kedua wal ma'qud 'alaiha, yang menjadi sasaran akad nikah itu siapa? Wahuma az-zaujah, yang pertama adalah istri atau calon istri, ya pihak mempelai wanita. Yang kedua wasod dan as-sodak. As-sodak itu mahar. Jadi ada calon istrinya dan juga ada maharnya. Ya yang ngapain nikah nggak ada calon istrinya kan? Lo mau menikah dengan siapa? Dan juga ada maharnya sebagai tanda ikatan buat si istri, begitu loh. Ya ini disesuaikan dengan tradisi yang ada di wilayahnya masing-masing. Ada juga yang besar maharnya, ada juga yang kecil. Tapi yang jelas ketika berbicara masalah tradisi itu, yang jelas adalah ittifaqul aqideni, kesepakatan antara 2 orang yang melakukan transaksi itu. La ibrata bil urfi ma'tifaqil aqiden. Jadi tidak dianggaplah sebuah tradisi itu ketika 2 yang melakukan transaksi ini saling melakukan kesepakatan. Ya zamannya Kanjeng Nabi orang nikah itu nggak dipersulit. Ada yang datang, ya Rasulullah, ya ada apa? Saya pengen nikah ya Rasul, dengan siapa? Dengan dia ya Rasul. Lalu kamu punya apa? Nggak punya apa-apa ya Rasul selain 2 sepasang sendal jepit. Terus kamu yang perempuan mau nggak dia maharnya hanya sepasang sendal jepit? Nggak apa-apa ya Rasul. Ya sudah, kalau nggak apa-apa dinikahkan oleh Kanjeng Nabi. Ya mungkin bagi pihak perempuan, saya menikah dengan laki-laki tersebut, calon suami saya tersebut itu bukan karena sendalnya, kan begitu, tapi karena ketulusan hatinya. Urusan masa depan, ya biarkan urusan mereka berdua. Kanjeng Nabi ACC saja ketika 2-nya saling sepakat, begitu loh. Dalam masa Kanjeng Nabi yang namanya nikah itu gak mempersulit, cuma memang kondisi sekarang yang dibenturkan dengan tradisi-tradisi yang ada, seakan-akan nikah itu memberatkan. Bahkan orang ketika mau nikah stres duluan, kan begitu. Ya. Nason kama fi nikahi tasmiyah, ya sebagaimana dalam penyebutan nikah itu kan ada akadnya, ya. Atau hukman kama fi nikah tafid, atau misalnya hukum ketika misalnya masalah penetapan masalah penyerahan wanita kepada pihak mempelai pria. Ya, karena mahar itu biasanya kan disebutkan ketika menikah, dan juga pihak wali ini juga menyerahkan kepada calon suami itu, dan ketika sudah sah ya diserahkan. Masa sudah akad sudah sah nggak diserahkan, kan begitu. Tapi bukan berarti menyerahkan begitu saja, dalam arti sosok laki-laki ini juga memiliki tanggung jawab dalam segala hal terhadap wanita tersebut. Wasighoh, kemudian yang ketiga adalah yang kelima adalah as-sighoh, yaitu yang kelima adalah sighoh. Sighoh itu lafadz ketika nikah. Jadi ada akiden, yaitu 2, zauj suami dan wali. Kemudian yang wal ma'qud 'alaiha ada 2, yaitu zaujah calon mempelai wanita dan juga wasodak dan mahar. Dan yang kelima adalah sighoh, ada sighohnya. Gak mungkin nikah asal nikah saja, itu mah hewan bukan manusia. Jadi kalau manusia kalau mau nikah ya harus ada akadnya.
Wal mahru wasighatu wazaujani summal waliyu jumlatul arkani. Nah, mahar dan sigoh wazauzan ya suami istri, sumal wali itu adalah jumlatul arkan ya termasuk dalam rukun-rukun nikah. Lakin qala al-khitab rahimahullah. Tetapi ada perkataan dari khitab rahimahullah taala yang mengatakan al-zahir anna zauza wa zauzata ruknani. Dia mengatakan bahwa secara zahir bahwa yang namanya calon suami dan calon istri itu adalah dua rukun. Kenapa? Li'anna haqiqatan nikah innama tujad bihima. Karena hakikatnya nikah itu sesungguhnya ada itu karena sebab keduanya gitu. Adapun wal wali wasyigha sartoni. Adapun keberadaan wali dan syighat akad itu adalah dua syarat. Kenapa? Li khuruji ma'an dzati nikah karena keduanya keluar dari zat nikah itu sendiri. Wa amma sodak sedangkan mahar wa syuhud dan saksi fala yambaghi adduhuma minal arkan, maka tidak mesti masuk dalam rukun nikah tersebut, wala minasyurut dan juga tidak mesti masuk dalam syarat-syarat nikah. Kenapa liwujudun nikah bidunia? Karena ya keberadaan nikah, karena adanya nikah itu bidunia bisa juga dengan tanpa liwujudin nikah bidunia, karena adanya nikah itu bisa dengan tanpa keduanya gitu. Fala yang bayang aduma minal arkani wala minasyuruti liwujudin nikah bidunihima li'annal madarru isqatu sodaki waddukhuli bila syudin, karena sesungguhnya yang menimbulkan madorot itu adalah isqatu sodak, yaitu menggugurkan mahar, waddukhuli bila syudin, kemudian memasuki dunia pernikahan itu dia dengan tanpa saksi. Jadi memang dalam nikah juga ya ini pendapatnya ya sekedar pendapat mana yang paling kuat ya tentunya pendapat yang disepakati oleh para ulama. Wa qad nazama al-alam al-muhaqqiq Abu Abdillah Sayyidi Muhammad Ibnul Faqih al-Mudarris ya telah mengeluarkan nazam, membacakan nazam siapa al-alama al-muhaqqiq Abu Abdillah Sayyidi Muhammad Ibnul Faqih al-Mudarris Sayyidi Muhammad Ibnul Faqih al-alama Abil Qasim bin Saudar rahimahullah taala mastadharuhu al-khitab rahimahullah biqaulihi. Apa nazamnya? Yaitu innan nikaha hukmuhun nadmu ala ma sahha min madhhabana wa naqla ruknahu zaujani wa syartuhu wali wa sighatun la khairu fil muhassali wa syahidani asyartu fid dukhuli wal mahru tardiyun alal maquli wa syartu isqati sodaqi ajri ala fasadil mahri duna hajri hadzal ladzi sahahahun naqadu wa kullu dzi khijalahu munqadu. Bahwa yang namanya nikah itu hukumnya sunnah ya, berdasarkan kaul yang sahih yang dinukil dalam madhab kita. Rukunnya ada dua, yaitu zaujani, yaitu ada calon suami, ada calon istri. Syaratnya yaitu ada wali dan syeghat. Wasyahidani dan juga ada dua saksi, yaitu asyartun fid dukhuli wal mahru tordun alal mangkuli. Ya. Wasyahidani ada dua saksi, asyartu fid dukhuli syarat yang masuk ketika ketika melakukan transaksi akad nikah, dan juga ada mahar yang disebutkan karena mahar itu penting dalam nikah. Wasartu isqati sodaqi yajri ala fasadil mahri duna hajri, dan syarat menggugurkan mahar juga berlaku. Bagaimana ketika misalnya kan ada juga orang yang menikah kemudian dia maharnya itu dipending. Ya, ketika misalnya saya akan memberikan mahar sekian tapi juga ada yang dipending. Bagaimana ketika menggugurkan mahar? Ada syarat pengguguran mahar ala fasadil mahri duna
duna hajri. Ya. Jadi ada juga mahar yang digugurkan di sini katanya masih berlaku atas fasadil mahri, jadi rusaknya mahar di sini. Wa hadzal ladzi sahahun naqad wa kullu dhi khijan lahu muqad. Ya, jadi pengguguran mahar itu juga bisa berlaku ketika terjadi kerusakan dalam mahar. Ya. Jadi tergantung. Jadi ketika apa yang nanti ketika mau menikah itu maharnya apa? Loh, tapi ketika disebutkan dalam nikah kok berbeda, atau ketika misalnya maharnya ini tapi kenyataannya kok berbeda. Nah, itu bisa menjadi maharnya itu bisa menjadi rusak kan begitu. Dan ketika maharnya itu tidak diserahkan atau tidak dipenuhi, ya maka sang istri itu juga berhak untuk menuntut mahar itu. Tapi kalau masalah nikah ya sah-sah saja. Jadi mahar itu bisa halan, bisa ajra, bisa langsung dan juga bisa dipending, gak masalah. Dan mahar tidak mesti harus berbentuk duit, meskipun pada umumnya ada yang maharnya duit, ada yang maharnya emas, ada yang maharnya bisa juga yang nggak punya bisa saja maharnya Quran, ada juga yang hafalan alfiyah misalnya. Wah, macam-macam bentuk mahar. Itu yang penting apa tergantung kesepakatan dan pihak calon mempelai wanita dia bisa menerima dengan mahar tersebut. Hadza waqad warada fil haddi 'ala nikahi wa targhibi fi ahadisun wa asarun katsirah. Ya, ada perintah keras ibaratnya untuk menikah itu apa sunnah menikah, terdapat beberapa hadis dan juga asar banyak. Ruwiyal Imam Ahmad fi musnadihi, diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya, anna rajulan dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Uqaf, ada seorang masuk kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Uqaf, dikatakan namanya Uqaf. Faqala lahu, kemudian dia berkata kepadanya, siapa yang berkata kepadanya? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Uqaf, alaka zaujatun, hai Uqaf, apa kamu enggak punya istri? Qala, dijawab sama Uqaf, la ya Rasul, qala wala jariyah. Enggak ada ya Rasul, saya enggak punya istri. Bahkan saya enggak punya pembantu perempuan, budak perempuan. Qala wala jariyah. Kata Kanjeng Nabi, bahkan budak perempuan enggak punya. Qala wa anta bi khairin musirin. Ya, sedangkan kata Kanjeng Nabi, sedangkan kamu itu orang yang baik, orang yang kaya. Qala, dijawab sama Uqaf, wa ana bi khairin musirin. Benar ya Rasul, saya ini memang orang kaya. Ya, orang baik, orang kaya gitu. Qala anta min ikhwani syayatin. Kata Kanjeng Nabi, kamu itu termasuk golongannya setan. Walaupun taminas nasoro kunta rohiban, seandainya kamu itu termasuk dari golongan Nasrani, ya kamu termasuk para pendeta di antara min ruhbani, di antara pendeta-pendeta mereka. Terus kemudian Kanjeng Nabi meneruskan, inna min sunnati an-nikahu, sesungguhnya sebagian dari sunnahku adalah an-nikah, syirarakum uzamukum uradilu amwatikum uzabukum. Jadi orang yang paling celaka di antara kalian adalah para lajang, para bujangan. Ya, orang yang rendah di antara orang mati kalian adalah yang masih bujangan. Jadi kata Kanjeng Nabi, orang-orang yang masih bujangan itu orang-orang yang merugi. Ya, orang-orang yang rugi. Apalagi ketika dia sudah meninggal dalam kondisi bujang. Aduh, Masya Allah, sayang sekali. Makanya jangan sia-siakan. Ini sunnah Rasul. Kata Kanjeng Nabi, sebagian dari sunnahku adalah nikah. Bahkan orang yang tidak menikah, bujangan yang tidak menikah itu termasuk yang buruk. Apalagi meninggal, dia kondisinya itu masih bujang. Maka bagi yang masih lajang, bagi bujang, masih gadis, sudah layak menikah, ya menikahlah. Jangan sampai nanti merugi. Kita nggak pernah tahu umur kita di muka bumi, kan begitu. Ya, untuk pembahasan tentang nikah kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, kita bisa dilanjutkan di pengkajian selanjutnya. Maka bagi yang pengen mengikuti terus, ya mari kita simak di edisi season berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini
yang membawa manfaat untuk saya sendiri dan untuk kalian semua. Ma asabakum min khairin faminallah, ma asabakum min syarrin famin nafsik. Jika ada kebaikan dari Allah, jika ada keburukan, itu semua datang dari saya sendiri. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan, mendapatkan ridho, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.